Jadi kalau kita mau mengkhususkan puasa sunnah di bulan Rajab nih dengan menyebutnya puasa sunnah Rajab. Dua ulama dalam mazhab Syafi'i, satu ulama dalam mazhab Maliki, itu Imam Az-Zahawi, itu membolehkan. Tapi kata ustaz-ustaz yang kami dengar yang lain itu hadisnya lemah semua, doif semua. Nah, hadis doif itu berbeda dengan hadis palsu. Maka dalam fikih dia dibolehkan untuk fadailul a'mal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kenapa disilangnya? Dengan alasan Nabi tak pernah membaca doa itu. Ini kaji lama nih, Wak. Dan kita udah tuntas masalah ini insyaallah. Kalau Nabi tak baca doa, apakah kita dilarang membacanya? Jawabannya enggak. Banyak yang kita doakan sekarang yang Nabi tak pernah doakan. Apa contohnya? Ya Allah, kami berharap tahun ini naiklah gaji kami, ya Allah. Pernah Nabi doa naik gaji? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi kita sudah mengaminkan doa yang dibaca, Allahumma barik lana fi Rajab. Setelah barik lana itu agak harus ada spasinya sedikit. Takut awak keterusan dia nanti. Allahumma barik lana fima razaqtana. Supaya tak ke situ ya, agak berhenti dulu. Allahumma barik lana fi Rajab. Dapat dia. Sama dengan angkat telunjuk tuh. Ada orang angkat telunjuk tuh sering tak pas dia. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la, udah angkat telunjuk dia kan. Harusnya angkat telunjuk itu kapan, Pak? Pada lafaz illallah. Illallah. Jadi biar mudah, asyhadu an la ilaha illallah. Dikasih jedah dia sedikit biar seiring dia sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Pas dia. Tapi kalau asyhadu an la ilaha illallah, itu kadang tak pas dia. Kita dalam fikih mazhab Syafi'i itu mengangkat telunjuk itu pada lafaz illallah. Kalau fikih Imam Hanafi memang pada awal asyhadu an la ilaha illallah, itu dah diangkat telunjuk, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau dalam fikih Syafi'i tidak. Asyhadu an la ilaha illallah. Dikasih jedah dia, dikasih spasi, dikasih jarak, baru pas ngangkat telunjuk dengan lafaz illallah. Sama lah kasusnya macam doa tadi. Allahumma barik lana fi Rajab. Kan jadi dapat dia, Pak. Tapi kalau Allahumma barik lana fi ma razaqtana agak lain dia, Pak. Kita orang sekarang dia agak lain. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berada di bulan yang penuh berkah, bulan kebaikan, bulan yang Allah muliakan. Jadi ada 4 bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan ini adalah bulan Rajab. 4 bulan ini bulan yang penuh dengan kebaikan. Insyaallah. Sehat Pak Haji? Kalau jumpa Pak Haji semangat. Bulan yang penuh dengan kebaikan ini apa sebab? Karena di bulan ini yudhaiful ujur, Pak. Di bulan ini bulan dilipat gandakan pahala. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, ziyadatul khair. Yang pertama menambah nilai-nilai amal saleh, amal kebaikan. Ditambahlah kebaikan amal saleh. Kalaulah disebut tambah amal soleh, kira-kira apalah amalan yang harus ditambah? Kan sering tuh, Pak, kita dengar, Bapak Ibu ini bulan baik, banyak-banyak beramal soleh. Bapak Ibu ini hari baik, banyak-banyak kita beramal soleh. Kalaulah disebut
banyak-banyak beramal soleh. Kita ranking ya, karena baru bagi raport. Kemarin apaknya atau emaknya yang ngambil raport? Hah? Oh bapak, alhamdulillah. Disuruh bapak yang ngambil raport. Sampai di sekolah bapak tuh cuma yo dah balik. Nggak ada tanya-tanya, tak banyak tanya dah. Kalau sama bapak tak banyak tanya dah. Dibagi sama guru tuh, nih pak raport anaknya, anak bapak begini-gini. Iyo, gini-gini dia pak. Iyo, ada ditanya pak? Enggak. Maka kalau bagi raport sama bapak-bapak tuh cepat pak, enggak lambat. Jadi kalau kita mau merankingnya tentang amal saleh, karena disuruh kita ini memperbanyak amal saleh. Apa di ranking 1? Amal soleh yang diperbanyak di bulan Rajab ini adalah, kalau disebut perbanyak amal soleh, maka ranking 1 atau nomor 1-nya adalah sholat. Jadi di bulan Rajab ini kita disuruh memperbanyak sholat. Sholat apa yang bisa diperbanyak? Tentu sholat sunnah. Kalau sholat wajib tak boleh, dah pas dia. Ya kan? Karena semangat betul subuh 3 rakaat. Kenapa 3? Rajab Pak Ustaz. Padahal lupa dia Pak. Nggak kena lupa dia, tapi pakai alasan Rajab. Itu kan sama dengan kisah Abu Nawas. Karena tak tahu dia, tapi karena dia pintar, dapat dia alasan. Jadi dia disuruh imam sholat jenazah, pakai ruku, pakai sujud. Heran jamaah, seumur-umur kami sholat jenazah tak ada ruku, tak ada sujud. Padahal Abu Nawas itu tak tahu cara sholat jenazah. Tapi karena dia pintar, bisa dia jawab. Ini jenazah ini banyak betul dosanya. Kalau tak dirukukan tak bisa. Itu alasan. Jadi kalau orang lupa sholat subuh dibuatnya 3 rakaat, bulan ini dapat alasannya. Kenapa salat subuh 3 rakaat? Bulan Rajab. Ditambah amal. Yang bisa ditambah itu amal soleh. Amal soleh yang pertama itu adalah salat sunnah. Salat sunnah yang paling utama itu adalah witir tahajud. Jadi kalau bisa jangan tinggal witir 1 bulan nih. Bulan besok Pak Ustaz, bulan besok beda lagi motivasi. Bulan ini witir jangan pernah tinggal. Berapa rakaat dia? Boleh 1, boleh 3. Cuma saya ingin sampaikan tentang praktek kita yang kadang buat witir 3 rakaat ya. Seperti yang pernah kita kaji sebelumnya, cara kita membaca surah itu kan berurut dia. Setelah berurut, bacaan surah yang pertama itu lebih banyak daripada rakaat kedua. Rakaat kedua lebih banyak daripada rakaat ketiga. Kalau kita buat 4 rakaat sholat duha misalkan, surah di rakaat ketiga itu harus lebih banyak daripada rakaat keempat. Begitu terus. Nah, praktek dalam sholat witir yang saya jumpai, tapi bukan di masjid ini Pak Haji. Ini masjid ujung sana. Ada simpang sebelah kanan lurus, ada jembatan. Dia buat witir 3 rakaat 1 salam. Sah. Dalam mazhab fikih, mazhab Imam Abu Hanifah, sah. 3 rakaat 1 salam witir itu sah. Tak ada ulama kita mengatakan tak sah. Cuma prakteknya ini harus paham. Kalau dia buat 3 rakaat 1 salam, yang sering saya jumpai itu, rakaat pertama dia baca setelah Al-Fatihah Sabbihisma rabbikal a'la, pas tuh ya, tak ada salah. Rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun, pas tuh. Sabbihis itu di atas Qul ya ayyuhal kafirun. Sabbihis lebih banyak daripada Qul ya ayyuhal kafirun, pas tuh. Rakaat ketiganya kadang saya dengar tuh 3 kul dibacanya. Qul huwallahu ahad, 1. Qul a'udzu birabbil falaq, 2. Qul a'udzu birabbin nas. Tapi ini tuntas semua Bu ya. Bukan ini potongan-potongan saja.
3 surah. Nah, pertanyaannya, mana lebih banyak Qul ya ayyuhal kafirun atau 3 surah nih? 3 surah, maka tak seperti ini hamalannya. Rakaat ketiganya harus surahnya lebih pendek daripada rakaat kedua. Jadi kalau kita mau 3 rakaat 1 salam, maka rakaat ketiga itu cukup baca Qul huwallahu ahad. Selesai. Tapi qul itu sampai habis, Pak, yo. Jangan pula Qul huwallahu ahad, Allahu akbar. Kok begitu sekarang? Kata Ustaz semalam begitu. Qul huwallahu ahad. Tapi kami baca hadisnya ada perintah kalau witir 3 rakaat, rakaat yang terakhir atau rakaat yang ketiga itu Rasulullah membaca 3 qul. Betul hadis itu, betul, tak salah, tidak salah. Berarti betul amalan kami. Caranya dijelaskan oleh fikih Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, 3 rakaat, yang rakaat terakhir itu 3 qul. Kalau 3 rakaat dibuat 2 salam. Rakaat 1, rakaat kedua, salam kita, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangkit rakaat ketiga, itu bacalah 3 qul. Dan begitulah yang dijelaskan oleh fikih Syafi'i. Jadi kalau kita 2 salam 3 rakaat witir, pas tuh Pak surahnya. Rakaat pertama Sabbihis, rakaat kedua Al-Kafirun, rakaat ketiga 3 qul. Tapi 3 rakaat 2 salam. Kalau kita buat 3 rakaat 1 salam, tak begitu surahnya. Rakaat pertama Sabbihis, rakaat kedua Al-Kafirun, rakaat ketiga Qul huwallahu ahad. Cukup. Itu cara kita mengamalkan salat witir, ya. Tinggal nanti kita mau pilih 3 rakaat yang kita buat witir ini, dia 2 salam atau 1 salam. Nanti tinggal disesuaikan surahnya. Fikihnya tadi, rakaat pertama harus lebih banyak daripada rakaat kedua, rakaat kedua harus lebih banyak daripada rakaat ketiga. Itu cara kita membaca surah dalam salat kita. Perbanyak salat witir, itu di bulan Rajab nih. Kapan kami buat? Terserah. Boleh nanti habis salat Isya, ba'diyah Isya langsung witir, boleh. 1 rakaat boleh, 3 rakaat boleh. Nanti kami mau buat sebelum tidur, boleh. Sebelum tidur kita witir, boleh. Nanti kami mau buat bersama dengan tahajud, boleh. Kami mau buat setelah sholat subuh, itu yang tahu. Tapi fikih Hanafi mengatakan tak masalah itu. Dia mengganti witirnya setelah sholat subuhnya. Karena dalam fikih Hanafi, witir itu wajib. Jadi karena dia wajib, kalau tak diamalkan dia harus diganti. Jadi dalam fikih Hanafi boleh witir setelah subuh. Tapi kalau bisa jangan di masjid. Kenapa jangan di masjid? Takut awak di video kan orang nanti. Aliran baru nih tadi kan. Aliran sesat nih, siap subuh ada sholat. Nah, dan witir itu sekali saja dalam 1 malam. Kata Rasulullah, la witran fil lailatin. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Apa sebab? Kalau dibuat 2 witir dalam 1 malam, nanti dia tidak jadi ganjil. Dia jadi genap, Pak. Setelah Isya kita buat witir 1 rakaat. Habis itu nanti di tahajud witir kita lagi 1 rakaat. Berarti udah 2, tak jadi witir deh. Maka witir itu sekali saja. Silakan kita pilih di mana yang mudah bagi kita ingin melakukannya. Kalau afdolnya kapan Pak Ustaz kami sholat tuh? Kalau dalam sholat sunnah, afdolnya itu adalah yang mudah. Mana yang mudah itu yang afdal. Oh kami mau sama tahajud aja lah Pak Ustaz, jam 3 nanti insyaallah. Bangun dia jam 2:30, setengah jam lagi. Tidur dia lagi, Pak. Bangun dia udah jam 8. Lewat. Witir lewat, tahajud lewat, subuh lewat. Lagi apa yang diperbanyak? Tahajud. Tahajud itu ternyata singkatan,
Sholat tahajud itu singkatan. Saya kemarin baca ada kitab tentang sholat malam tuh. Tahajud itu singkatan dari taroka juhda. Taroka juhda itu disingkat jadi tahajud. Jadi tahajud itu taroka juhda. Taroka itu apa? Meninggalkan. Juhda itu apa? Naum. Jadi orang yang meninggalkan tidur dia sholat, namanya sholat tahajud. Maka orang yang sholat tahajud itu syaratnya dia sudah tidur, walaupun tidurnya tidur ayam. Begitu pula istilahnya. Tidur tak nyenyak, tidur ayam. Kaki tak pakai sendal, kaki ayam. Tulisannya jelek, cakar ayam. Ayam aja yang salah, awak tak ada salah. Salah ayamnya itu, tak ada salah awak. Lalu setelah sholat, apalagi amalan soleh, ranking keduanya itu adalah as-shaum atau siam, puasa. Nah, tidak ada perbedaan di kalangan ulama kita. Kalau kita puasa Senin Kamis itu bagus di bulan Rajab, tidak ada perbedaan. Yang berbeda itu kalau kita misalkan niatnya begini, ya, sengaja aku puasa sunnah Rajab esok hari 2 rakaat, tidak pakai, dah ada 2. Cuman puasa pakai rakaat. Sengaja aku puasa sunnah Rajab esok hari karena Allah Ta'ala. Itu yang diperselisihkan. Ini kita kaji malam ini. Kalau bapak ibu mau puasa Senin Kamis di bulan Rajab ini tak ada ulama kita yang menentangnya, yang melarangnya, tak ada. Dan hadisnya jelas semua tentang puasa-puasa di bulan Rajab itu. Nah, cuma yang menjadi diskusi di kalangan ulama kita adalah kalau kita niatnya khusus Rajab. Kan beda kalau kita sengaja aku puasa Senin esok hari karena Allah, sengaja aku puasa sunnah Kamis esok hari karena Allah. Nah, itu kita buat di bulan Rajab. Nah, kalau itu tak ada perselisihannya. Gimana kalau kita niatnya sengaja aku puasa sunnah esok hari, puasa sunnah Rajab esok hari, boleh atau tidak? Kata Imam As-Sayuti, ya, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam mazhab Syafi'i, boleh. Jadi kalau kita mau mengkhususkan puasa sunnah di bulan Rajab nih dengan menyebutnya puasa sunnah Rajab. 2 ulama dalam mazhab Syafi'i, 1 ulama dalam mazhab Maliki, itu Imam Az-Zahawi, itu membolehkan. Tapi kami tak jumpakan hadis-hadisnya yang tentang puasa khusus bulan Rajab. Hadis yang umum banyak, Pak. Yang umum bunyinya hadis puasa di bulan Rajab itu banyak. Rasulullah menyuruh kita untuk puasa di bulan Rajab. Ada yang menjelaskan puasa di bulan Rajab itu bukan puasa sunnah bulan Rajab, tapi puasa di bulan Rajab itu seperti puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bait. Ada yang memahami begitu. Tapi ada yang memahami puasa sunnah Rajab itu adalah yang diniatkan sengaja aku puasa sunnah Rajab. Tapi kata ustadz-ustadz yang kami dengar yang lain itu hadisnya lemah semua, doif semua. Nah, hadis doif itu berbeda dengan hadis palsu. Hadis palsu itu yang ini, Bu. Pernah ibu dengar hadisnya begini? Sebaik-baiknya atau afdolnya sholat perempuan itu di rumah, bukan di masjid. Pernah ibu dengar? Afdolnya sholat perempuan itu di rumah, bukan di masjid. Itu hadis palsu tuh. Tak ada hadisnya, Pak Ustaz, tak ada. Yang ada hadisnya perempuan itu afdolnya sholat di rumah, udah itu aja. Tapi kalau dia tambah perempuan tuh afdolnya sholat di rumah, bukan di masjid, itu hadis palsu. Itu dia yang nambah tuh. Hadisnya tak ada macam itu bunyinya. Bunyi hadis tuh sampai
perempuan tuh afdol sholatnya di rumah, atau sholat perempuan tuh afdolnya di rumah. Sampai situ saja, udah. Jangan ditambah. Kalau ditambahnya hadis itu jadi hadis palsu. Perempuan tuh afdolnya di rumah, bukan di masjid. Itu hadis palsu tuh, tak usah ibu dengarkan. Jadi karena tidak ada hadis Nabi yang mengatakan perempuan tuh afdolnya di rumah, bukan di masjid. Paham lagi tak? Di rumah afdol, di masjid afdol. Itulah dia jadinya. Tidak bisa kita sampaikan afdolnya di rumah, di masjid tak afdol. Itu hadis palsu. Hadis lemah itu bukan hadis palsu. Maka dalam fikih dia dibolehkan untuk fadailul a'mal. Kita mengamalkan boleh Pak Ustaz, boleh. Tapi hadisnya palsu. Hadis palsu itu boleh diamalkan. Karena perintah puasanya ada, Pak. Dan kita berpuasa. Sama seperti begini, Bu. Kalau kita dapat ada buku atau ada ceramah, Ustaz tuh menyampaikan macam ni, Bapak Ibu, siapa yang membaca la ilaha illallah 100 kali di pagi, 100 kali di sore, dia tidak akan mati kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Lalu kita baca, kita cek, oh hadisnya palsu. Hadisnya lemah, bukan palsu. Kalau palsu tak boleh. Hadisnya lemah. Lalu kita mau mengamalkan, tak ada salah, boleh. Betul tuh nanti Pak Ustadz, insya Allah menjadi betul, kan gitu. Jadi husnul khotimah. Tak salah kita baca la ilaha illallah, tak ada salah. Karena baca la ilaha illallah itu ada perintahnya. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada perintahnya baca la ilaha illallah. Cuma masalah jumlah. Karena kadang kita nih, Pak, semangat kalau ada iming-imingnya, kan begitu. Semangat kalau ada iming-imingnya. Maka tak salah kita juga mengiming-imingi begitu sama keluarga, sama apa segala macam, boleh. Kata suami kepada istrinya, Bu, kalau ibu rajin datang pengajian, insya Allah awal tahun nanti kita ke toko emas. Semangat ibu. Jadi ya besok ke toko emas. Jadi sampai di toko emas disuruh ayahnya, bukalah gelang tuh, Bu. Maksudnya jual. Pikir mau beli emas, suruh menjual emas. Diiming-imingi begitu, dan itu tak ada salah, sah saja. Kenapa? Karena perintah untuk datang ke pengajian itu kan ada hadisnya. Kita sampaikan kepada jamaah kita, Bapak Ibu, siapa yang tidak tinggal jamaahnya terkhusus subuh 40 hari berturut-turut, kita akan tulis namanya dan kita akan undi untuk hadiah umroh. Boleh Pak Ustaz? Boleh, janjikan aja itu. Jadi semangat dia mau ke masjid. Oh nanti niatnya bukan karena Allah Pak Ustaz. Niat itu urusan masing-masing lah. Yang kita inginkan mereka ramai dan bisa berjamaah ke masjid. Kalau kami biarlah tidak mengharapkan umroh itu Pak Ustaz, kami ikhlas subuh ke masjid, bagus. Tapi ketika orang dapat hadiah umroh, kok enggak saya ya? Harusnya saya tuh. Goyang juga imannya, Pak. Nah, jadi kalau dia hadisnya dhaif, itu tidak salah untuk dibuat. Maka Imam As-Sayuti, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Az-Zahawi itu membolehkan. Kalaupun nanti Bapak Ibu jumpakan hadisnya lemah, dhaif, lalu kita mengamalkannya, itu tidak ada dosa sedikit pun, sah, silakan dibuat. Yang hadis palsu itu lagi yang kalau Bapak Ibu jumpa di WA, telah masuk bulan Rajab, siapa yang puasa 1 hari di bulan Rajab
maka diampunilah dosanya selama 100 tahun. Siapa yang menyebarkan pesan ini, maka berbahagialah hidupnya 7 keturunan. Dan siapa yang tidak menyebarkan pesan ini, maka kecelakaan akan menyertainya. Tuh, hadis palsu. Karena ada orang yang dapat WA itu, ini kalau tidak disebarkan kacau nih. Disebarkannya, akhirnya pesan itu entah kemana-mana dia jadi. Kenapa? Karena ada warning di bawahnya itu. Nah, itu tak perlu kita khawatirkan. Ya. Yang begitu tuh betul, itu hadisnya palsu, tak betul tuh. Tak usah kita ikut. Nah, yang ketiga, kita berdoa. Tadi udah kita doakan dan kita aminkan bersama-sama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini juga ada Pak yang menghilangnya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kenapa disilangnya? Dengan alasan Nabi tak pernah membaca doa itu. Ini kaji lama nih Pak, dan kita udah tuntas masalah ini insyaallah. Kalau Nabi tak baca doa, apakah kita dilarang membacanya? Jawabannya enggak. Banyak yang kita doakan sekarang yang Nabi tak pernah doakan. Apa contohnya? Ya Allah, kami berharap tahun ini naiklah gaji kami ya Allah. Pernah Nabi doa naik gaji? Pernah Nabi doa minta naik gaji? Tak pernah. Berarti salah lah tu Pak Ustaz. Salah. Tak salah, boleh. Ya Allah, suamiku yang sedang dalam perjalanan pulang, selamatkanlah ya Allah, dan semoga dia ingat membawa oleh-oleh ya Allah. Pernah Nabi mendoakan orang bawa oleh-oleh? Tak pernah. Lalu salahlah doa itu? Tak salah. Jadi boleh kita berdoa sesuatu yang Nabi tak pernah baca doa itu? Jawabannya boleh. Karena dia perkara doa. Silakan. Doa itu hajatul abdu ila rabbih. Hajat hamba kepada Allah. Silakan pinta apa hajat. Pernah Nabi minta anak perempuan? Pernah Nabi minta anak laki-laki dalam doanya? Tidak apa-apa. Nanti ada ibu-ibu hamil jumpa, lagi hamil ya Bu, ya doakan ya Bu, punya anak laki-laki. Tidak boleh Bu. Kata Nabi, Nabi tak pernah dia doa apa-apa. Yang penting lahir selamat. Jangan doakan laki-laki atau perempuan. Tak boleh. Begitu gitu Pak. Tak boleh. Doakan dia jadi punya anak laki-laki, silakan. Kami doakan dia punya anak perempuan, silakan. Nabi pernah doa itu? Tak ada. Berarti salahlah doa itu Pak Ustaz? Tak salah. Boleh. Itu rumusnya. Kalau doa, seandainya doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan tak pernah dibaca oleh Nabi, bukan berarti doa itu tak boleh kita baca. Itu satu. Yang kedua, apakah setiap doa yang Nabi baca kita harus baca? Tidak juga. Tidak semua doa yang Nabi baca kita harus baca. Kan kami paham Pak Ustaz, sebaik-baik doa yang dibaca Nabi. Betul, itu tak salah. Sebaik-baik doa yang dibaca Nabi, sebaik-baik doa yang ada dalam Al-Quran, itu tak salah. Tapi kalau dia pahami tak boleh doa kalau yang tak dibaca Nabi, itu salah. Lalu kita harus membaca doa, semua doa yang dibaca Nabi, itu juga salah. Dan itu nanti bisa timbul masalah. Apa contohnya? Nah, ini contoh klasik juga nih. Kalau ada orang jual beli di dalam masjid, jual beli di dalam masjid, di pengajian ibu-ibu, tapi bukan ibu-ibu di situ, ibu-ibu di sana tadi, belok kanan terus jembatan. Ada di merek ibu-ibu itu datang orang, niat pertamanya mau promosi Quran. Bu, kami dari tim ini mau mempromosikan Al-Quran nih Bu, Qurannya canggih. Ibu yang tak ingat huruf idgham, yang tak ingat huruf ikhfa, yang tak ingat huruf izhar, tak usah khawatir, pakai Quran ini mudah.
Ibu tinggal lihat warnanya saja. Asal ada warna hijau itu ikhfa, asal ada warna biru itu qalqalah, asal ada warna merah itu idgham. Tengok warnanya saja Bu, tidak perlu hafal-hafal lagi hurufnya. Canggih Quran tuh. Ditawar sama ibu, berapa harganya Ustaz? Kata Ustaz tuh, kalau di luar 800, kalau di sini kami lagi promo cukup bayar 400. Kata ibu tuh, saya satu Ustaz, haram jual beli dalam masjid. Kalau lelang bagian dari jual beli. Tak boleh juga lelang itu di dalam masjid. Ada doanya yang Nabi ajarkan kalau orang jual beli dalam masjid. Ada. Apa doanya? La arbahallah tijarata. La arbahallah tijarata. Artinya apa? Semoga Allah tidak memberikan keuntungan dalam perdaganganmu. Berani kita baca doa itu, Bu. Kalau kita masuk masjid terus ada yang jualan, kita bilang, apa jualan sih kok, Pak? Ayo. Ya Allah, jangan berikan keuntungan di perdagangan Bapak nih. Amin. Berani, Pak? Kalau tidak selesai berkelahi nanti, Pak. Membeli tidak, mendoakan tak ada untung, yo. Itu berkelahi. Tapi itu doa disebut Nabi, Pak. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi itu. Lalu kami boleh membacanya? Jangan, tak boleh. Itulah kalau masalah tentang yang ingin kita lakukan, itu harus pakai fikih. Rumus besarnya apa yang Rasulullah lakukan, apa yang Rasulullah tidak lakukan, itu rumus besarnya. Nah, untuk kita mengamalkannya perlu dikaji. Mana yang Nabi lakukan kita harus lakukan, mana yang Nabi lakukan kita tak boleh lakukan, mana yang Nabi lakukan yang kita boleh lakukan, boleh tidak. Nah, itu dikaji. Taklah semua bahasanya yang Nabi lakukan kita harus lakukan. Nah, Nabi itu Pak Ustaz kalau makan 3 jari, pakai 3 jari makan. Awak makan pakai berapa jari? 5. Cina 2 jari. 2. Oh, pakai sumpit. Ya pakai sumpit ya. Pakai sumpit. Oh, Nabi itu Pak Ustaz kalau dia makan pakai sendok, pakai tangan. Jadi kadang ada orang kalau lihat orang makan pakai sendok, agak lain dia nengoknya. Ini tak sesuai dengan yang Nabi lakukan. Seolah-olah yang makan pakai tangan itu lebih baik daripada yang pakai sendok. Nah, mana nilainya yang lebih baik? Sama, Pak. Di poin ini sama. Apalagi Pak yang Bapak tuh makan mie ayam, bakso. Mana makan tak pakai sendok? Makan pakai tangan, makan bakso pakai tangan buat. Itu nimbul masalah. Allah. Sebelum fikih Desember ada ingin Bapak Ibu kita diskusi, silakan. Tentang nanti mungkin terkait dengan tahun baru Natal ya. Kalau yang kita tadi itu Ustaz. Iya. 3 rakaat itu rakaat pertama berdoa Ahad. Terus yang kedua ketiga bernas panas. Kalau yang begitu wajib dari urutan pas. Dari urutan pas, cuma dari banyak sikitnya tak pas. Karena kulhu itu dia paling sedikit. Al-Falaq itu lebih banyak daripada kulhu wallahu ahad. An-Nas sama Al-Falaq oke sama. Tapi Al-Falaq dengan kulhu ini yang bermasalah. Jadi kalau kami mau baca kulhu, jadikan kulhu itu rakaat terakhir. Karena tak ada yang paling pendek daripada dia. Oh, kalau gitu rakaat pertama Al-Falaq, rakaat kedua An-Nas, rakaat ketiga kulhu. Salah dia juga. Dari mana salahnya? Urutan. Jadi itu memang harus ada 2 pertimbangan kita. Satu pertimbangan banyak sikit, yang kedua pertimbangan urut. Tak ingat-ingat kami Pak Ustaz, mana yang banyak, mana yang sikit, mana yang di atas, mana yang di bawah, berurut-urut. Itulah ada istilahnya surah langganan. Rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Itu sempurna tuh, Pak.
sempurna. Kok sempurna Pak Ustaz? Dari banyak sikitnya pas, dari urutannya pas, akan sempurna. Kalau gitu itu aja lah suruh kami Pak Ustaz. Pak, bagus. Daripada kita baca surah sungsang kan? Hah? Boleh. Kalau kulu semua rakaat kulu. Kalau 3 rakaat, tiga-tiganya dia kulu. Kalau Imam Hanafi boleh. Selain Imam Hanafi tak boleh. Nah, jadi rakaat pertama kulu Allah, rakaat kedua kulu Allah, rakaat ketiga kulu Allah. Kalau sendiri mungkin bisa, karena tidak ada masalah dengan penilaian orang. Kalau berjamaah, nanti dibilang Ustadz kulu. Imam kulhu. Siapa imam kita? Itu Pak Kulhu. Allah. Ustaz, masalah niat Ustaz. Yang dua itu kan bukan witir. Apa niat yang pakai witir juga kita? Yang pertama dua itu minal witri. Minal witri. Bukan witri. Yang bukan witri, atau ada juga lafaz muqaddimatul witri. Muqaddimah witri, muqaddimahnya ada minal witri. Nah, rakaat yang ketiganya satu itu niatnya usolli sunatal witri. Sunatal witri. Kalau yang dua tadi minal witri, rakaatain. Jadi ada minalnya. Tapi kalau kita tidak ingat bahasa Arabnya, bahasa Indonesia boleh juga. Sengaja aku sholat sunnah witir 2 rakaat, nanti tambah lagi sengaja aku sholat sunnah witir 1 rakaat, totalnya 3. Ya, tapi karena kita tambah 1 lagi, nah jadi 3 deh. Ya, tapi diniatkan yang dua itu apa niatnya? Kalau bahasa Arabnya minal witri, minal. Kalau bahasa Arabnya minal witri. Kalau di bahasa Indonesia kan dari witir. Sengaja aku sholat sunnah bagian dari witir, bagian dari witir 2 rakaat. Yo. Ustaz, di luar rojak-rojak Ustaz. Oh, boleh. Kita kan baru selesai bangun dapur, baru hari ini dipakai lah, lalu hidup lampunya segala macam. Nah, lampunya itu listriknya kita pakai dari masjid. Kira-kira seperti apa Ustaz? Nah, mungkin nanti kalau kita nggak tahu atau salah kan, ya undang besar kan dari juga. Apakah kita harus membayar listrik masjidnya atau seperti apa? Karena juga kalau biayanya sih rasanya tak banyak lah. Seperti apa, Ustaz? Itu kepentingan Rajab juga tuh enggak? Kepentingan Rajab karena baru kan menyambut Rajab. Nah, jadi ada bahasanya ya, al ibaratu bil ma'ani la bil lafzi wal mabani. Dalam transaksi serah terima uang, serah terima barang, itu yang menjadi hukum itu adalah maksudnya, bukan sekedar lafaznya. Ustaz, saya berinfak untuk masjid, lafaznya itu. Lalu kita berpikir hanya untuk masjid saja, tidak ada kaitannya untuk yang lain. Dalam akad muamalah transaksi begitu, kalau sudah disebut misalkan tadi bahasanya ini untuk masjid, maka semua yang terkait untuk masjid, jamaah masjid, imam masjid, bilal masjid, tetangga masjid, masuk semua tuh untuk mensejahterakan itu. Karena kalau tidak ada ini berpengaruh ke masjid. Maka kalau ada orang buat acara makan-makan dia pakai infak, tapi infak masjid ya, bukan anak yatim, bukan juga duafa ya, fakir miskin, bukan. Infak masjid operasional kalau bahasa kita. Nah, kami buat uang infak masjid itu untuk kami buat acara makan setelah mengaji subuh, mengaji maghrib. Boleh Pak Ustaz? Boleh. Kenapa? Karena dia terkait dengan masjid. Nah, kalau gapura yang kita buat itu terkait dengan lingkungan masjid. Kalau masjid ada tamannya, mengelola taman itu juga pakai uang infak
Masjid, kalau masjid ada security-nya, menggaji security itu pakai uang infak masjid. Kalau masjid ada kolamnya, maka untuk pemberdayaan ikan segala macam pakai uang masjid, silakan, boleh. Tapi ini gapura perumahan Ustaz, gapura masjid. Tidak apa. Sama seperti, karena dia termasuk lingkungan masjid. Nah, sama seperti ada orang sakit di sebelah masjid, tetangga masjid, sakit dia, boleh tak kita bantu dia pakai uang infak masjid? Boleh. Tapi tadi infak masjid, bukan wakaf untuk pembangunan, bukan tadi duafa ya, bukan anak yatim, bukan. Uang operasional masjid. Ada Pak Ustadz, tetangga kami punya pembantunya itu tak, udah anaknya udah 1 tahun tak bayar uang sekolah, dan emaknya baru dipecat pula jadi dari pembantu tetangga kami. Tapi kami kenal sama emaknya, anaknya sudah 1 tahun tak bayar uang sekolah. Kami gimana lah rasanya kalau tak peduli, rasanya tak mungkin. Ada duit, tak ada duit, duit masjid ada, pakai, ambil duit masjid, bayarkan sekolah anak itu. Tapi uang infak masjid, bukan uang wakaf pembangunan, bukan uang. Alhamdulillah, jadi syiarnya. Kalau uang operasional dia lebih bebas, gunakan aja lah untuk kebaikan masjid, untuk kebaikan masyarakat. Itu yang kita debatkan kemarin tuh. Ada ceramah ustadz tentang kurban. Ini udah bunyi tadi. Udah apa ya? Biar tuntas. Jadi fikih kurban yang kemarin tuh, ada seorang penceramah, dia bilang yang membuat penyembelihan hewan kurbannya di masjid itu tak boleh. Dia bilang gitu. Penyembelihan hewan kurban di masjid itu tak boleh. Ada jamaah nanya ke saya bilang betul, tak boleh emang. Di masjid mana boleh apa? Kurban. Di sampingnya, di belakangnya, di depannya baru boleh. Kata Ustadz tuh Ustaz, kurban itu tanggung jawab sahibul kurban. Semuanya tanggung jawab orang yang berkurban. Kalau kita kurban di masjid, pakai listrik masjid, pakai air masjid, pakai terpal masjid, kan tak boleh semua itu. Nah, itu dia tak paham konsep maslahat masjid. Masjid ini semua untuk kan milik masyarakat, milik umat, milik warga. Kalau ada warga mau mengambil air di masjid ini, tak perlu dia minta izin ke pengurus. Kalau dia membutuhkan air itu ambil. Tapi air itu bukan untuk wudhu dia, Pak Ustaz, dibawanya pulang untuk mandi. Silakan. Karena bentuknya untuk jamaah, untuk warga, boleh, tak ada salah. Ya. Jadi kalau ada yang nanti agak protes sedikit, kenapa dalam uang masjid untuk beli lampu-lampu perumahan begini? Suruh dia WA kita, Bang. Sudah ada penjelasannya tentang fikih masjid. Apa ini maksud dengan uang masjid? Yang agak sensitif itu uang zakat, uang wakaf, uang anak yatim, uang duafa. Ini yang memang agak hati-hati kita menggunakannya. Tapi kalau operasional bebas saja. Uang operasional itu tak boleh untuk gaji imam. Jadi untuk siapa? Operasional itu untuk AC aja, untuk lampu aja. Tak boleh. Tidak begitu pemahamannya. Ya, Allah alam. Demikian Bapak Ibu. Jadi nanti terkait dengan tahun baru ini, pesan saya satu, tak usah ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal ya. Kalau ada keluarga saudara non muslim jangan ucapkan selamat Natal. Kenapa Pak Ustadz? Karena selamat Natal itu artinya selamat atas kelahiran Tuhan Yesus. Selamat Natal itu selamat atas kelahiran Tuhan Yesus. Kalau kita ucapkan berarti kita mengakui Tuhan Yesus itu lahir dan dia ada. Dan itu tak boleh, itu kaitannya akidah. Tak boleh. Jadi selamat apalah Pak Ustadz? Selamat aja lebih bilang. Selamat ya, enggak.
Jangan bilang selamat Natal, tak boleh. Ya, tapi sekarang ada mau buat Natal bersama, itulah memang. Ya. Kalau tak ada yang baru rasanya tak seru. Sengaja tuh buat begini-gini gitu. Allah sehat selalu insyaallah. Allah jaga akidah kita, Allah lindungi kita, Allah sehatkan badan, Allah murahkan rezeki, dan Allah bantu saudara-saudara kita di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh. Amin. Allahumma amin. Wa kullu amin wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.